Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Selanjutnya di sini Pak Dio akan membahas tentang pertidaksamaan linier. Kemarin kita sudah belajar tentang titik, kemudian persamaan garis, kemudian nilai mutlak di persamaan. Nah, sekarang kita akan belajar di pertidaksamaan linier. Di sini Pak Dio nanti akan menunjukkan apa perbedaan antara pertidaksamaan linier dengan persamaan linier. Untuk yang pertama yaitu untuk yang pertidaksamaan ya. Di sini itu tanda atau simbol gitu ya. Simbol dari pertidaksamaan itu adalah yang pertama kurang dari, kemudian yang kedua adalah lebih dari, kemudian yang ketiga adalah kurang dari atau sama dengan, kemudian yang keempat itu adalah lebih dari atau sama dengan. Jadi ada 4 ini untuk pertidaksamaan. Nah, kemudian kalau persamaan linier itu apa simbolnya ya? Simbol dari persamaan itu adalah sama dengan. Jadi kalau di pertidaksamaan ada 4 simbol, namun kalau di persamaan itu hanya satu simbolnya, yaitu sama dengan. Kemudian kalau di pertidaksamaan itu ada yang namanya nanti garisnya berupa garis berupa garis lurus dan garis putus-putus. Namun kalau untuk di persamaan linier, garis berupa garis lurus saja ya. Jadi kalau di pertidaksamaan linier berupa garis lurus dan garis putus-putus. Kemudian untuk yang persamaan linier itu garis berupa garis lurus saja. Kemudian untuk yang pertidaksamaan linier, kalau seandainya kita gambarkan ya untuk pertidaksamaan terlebih dahulu, semisal ada garis ini sebuah garisnya. Nah, kalau pertidaksamaan linier nanti ada daerah yang diarsir. Ya, daerah yang diarsir itu bisa jadi di atasnya garis ya, atau yang di bawahnya garis. Kemudian garisnya juga ada yang bentuknya adalah garis putus-putus. Misal ini ya garisnya putus-putus. Kemudian ada daerah yang diarsir ya. Bisa jadi daerah yang diarsir itu adalah yang di atas ataupun yang di bawah. Namun perbedaan untuk yang persamaan linier, kalau persamaan linier itu Pak Dio kasih garis merah ini ya. Kalau persamaan linier itu berupa garis lurus, namun tidak ada yang diarsir ataupun tidak ada yang putus-putus. Ya Pak diulang, untuk pertidaksamaan linier
ada garis lurus, ada garis putus-putus. Kemudian dari garis lurusnya itu ada arsiran, ya arsirannya itu bisa di atas, bisa di bawah. Yang putus-putus sama, ada arsiran, bisa di atas, bisa di bawah. Kemudian jika itu persamaan linear, maka adanya adalah garis lurus dan tidak ada yang diarsir. Oke, Pak Dio tambahi di sini untuk yang pertidaksamaan ada daerah yang diarsir. Ya. Kemudian kalau yang persamaan linear tidak ada daerah yang diarsir. Ya, jadi perbedaannya simbolnya itu kurang dari lebih dari untuk yang pertidaksamaan. Kemudian garisnya berupa garis lurus dan garis putus-putus. Kemudian ada daerah yang diarsir. Kalau persamaan simbolnya itu sama dengan garisnya berupa garis lurus saja. Kemudian tidak ada daerah yang diarsir. Kemudian setelah tahu perbedaan kedua bentuk itu ya, pertidaksamaan atau persamaan, kita di sini akan belajar menggambar grafik pertidaksamaan. Pak Dio ambilkan contoh di buku ya. Contoh 7. Kemudian ada di halaman 20. Namun Pak Dio di sini soalnya di Pak Dio manipulasi atau Pak Dio tambah-tambahi ya. Yang pertama itu soalnya adalah X dikurang Y kurang dari atau sama dengan 4. Kemudian cara menggambarnya yang pertama yang A kita buat 0 ya, istilah pembuat 0. Membuat 0. Ini tanda nolnya. Siapa yang dibuat 0? Yang pertama adalah yang X. X itu kita buat sama dengan 0. Sehingga kita tulis dulu pertidaksamaannya. X dikurang Y. Nah ini kan tandanya adalah pertidaksamaan ya. Kurang dari atau sama dengan. Kita tulis saja sama dengan untuk memudahkan. Kemudian X-nya sama dengan 0 ini artinya X-nya diganti dengan 0. Sehingga 0 dikurangi Y sama dengan 4. Kemudian seperti yang kemarin kita membuat Y-nya itu adalah sendirian. Sehingga di sini min Y sama dengan 4. Berarti agar Y-nya itu tidak negatif, kita kalikan dengan negatif. Sehingga hasilnya adalah Y sama dengan negatif 4 ya. Min Y kali min hasilnya Y, untuk 4 kita kalikan min hasilnya negatif 4. Sehingga titiknya ya, ketemu di sini. Titiknya adalah 0, negatif 4. Kemudian pembuat 0 yang kedua. Ini Pak Dio kasih tanda aja biar nggak bingung. Nah, tanda pagar. Selanjutnya untuk yang Y ya. Yang Y yang kita buat sama dengan 0.
Kita tulis dulu X dikurang Y sama dengan 4. X nya tetap, yang Y ya, yang kita ganti 0 sehingga hasilnya adalah 4. X dikurangi 0 hasilnya X, kemudian X hasilnya sama dengan 4. Sehingga di sini bisa kita tulis titiknya, karena X-nya 4 dan Y-nya adalah 0, berarti 4,0. Nah, setelah itu kita gambar ya, kita cari untuk yang pertama 0,-4, berarti 0-nya itu X, kemudian min 4 itu Y-nya, berarti di sini. Kemudian satunya adalah 4,0. Jadi X-nya 4, Y-nya 0. Berarti di sini titiknya. Yang di sini tadi adalah 0,-4. Yang di sini itu adalah kita tulis 4,0. Kemudian kita hubungkan ya. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini kenapa kok gambarnya berupa garis lurus? Karena tandanya di sini itu kurang dari atau sama dengan. Jadi ada sama dengannya. Sehingga garisnya lurus. Kemudian kalau pertidaksamaan kan ada daerah yang diarsir. Nah, untuk daerah yang diarsir itu kita bisa mencarinya ya. Kita bisa mencari. Caranya adalah dengan uji coba. Ini untuk cara pertama, yang kedua Pak Dio taruh sini. Uji coba. Uji coba. Uji cobanya kita memakai titik 0,0. 0,0 itu di mana? Di sini 0,0. Jadi pas di tengah-tengah sini. Itu 0,0. Kemudian kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya, yaitu X dikurang Y kurang dari atau sama dengan 4. Kemudian kita ganti X dan Y-nya itu menjadi 0. 0 dikurangi 0 kurang dari 4. Nah, kira-kira 0 dikurang 0 itu berapa? 0. Sehingga 0 itu kurang dari 4. Benar atau enggak ya? Apakah benar 0 itu kurang dari 4? Benar. Sehingga kalau benar, yang kita arsir adalah daerah yang ada 0,0-nya, berarti yang ada di atasnya garis. Karena ini sudah diuji coba bahwa di titik 0,0-nya itu kurang dari 4, jadi benar ya. Jadi di sini sudah benar, sehingga yang diarsir itu yang ada daerah 0,0-nya. Nah, kemudian untuk di contoh yang kedua, untuk yang nomor 2 contohnya, nah itu soalnya adalah 6X ditambah 5Y kemudian kurang dari 30. Nah, seperti yang pertama, yaitu apa? Kita buat pembuat nolnya dulu. Untuk yang A, membuat 0. Kemudian untuk yang pertama,
untuk yang X sama dengan 0, sehingga untuk 6X ditambah 5Y kurang dari 30. Nah, kurang darinya itu kita langsung ganti dengan sama dengan untuk memudahkan kita. Sehingga kalau X-nya 0 berarti 6, X-nya diganti 0 ditambah 5Y sama dengan 30. 6 kali 0, 0. Maka di sini tinggal 5Y sama dengan 30. Y sama dengan, nah 5Y itu artinya 5 dikali Y. Maka kalau 5-nya pindah menjadi pembagian, sehingga 30 dibagi dengan 5, sehingga nilai Y-nya itu adalah 6. Kemudian untuk yang nilai Y sama dengan 0, 6X ditambah 5Y sama dengan 30. 6X ditambah 5, Y-nya kita ganti 0, sehingga 6X tetap 5 dikali 0, 0, maka 30. Nah, sehingga tinggal 6X sama dengan 30, maka nilai X-nya itu adalah 30 dibagi dengan 6, sehingga nilai X-nya itu sama dengan 5. Yang atas berarti di sini titiknya adalah titik itu X-nya 0, berarti 0, Y-nya 6. 0,6. Yang di sini titiknya Y-nya 0, X-nya 5. 5 dulu yang ditulis, 5,0. Kemudian kita gambar di sini. Titiknya adalah di 0,6. Mana itu 0,6? 0,6. Jadi Y-nya yang 6 berarti di atas ini ya. Nah, anggap aja ini hapus saja. Kita buat gambar sendiri karena gambarnya yang tadi tidak cukup. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita buat aja yang langsung aja, tidak usah kita daftar. Anggap aja 6 itu di sini. Ini 6, sehingga titik di sini itu adalah 0,6. Kemudian titiknya lagi adalah 5,0. Nah, 5 itu karena positif ada di sebelah kanan. Ini anggap aja 5, berarti titiknya di sini adalah 5,0. Kemudian kita gambar. Nah, gambarnya kira-kira jadi apa ya? Di sini tandanya itu adalah kurang dari dan tidak ada sama dengan, maka garisnya adalah putus. Sehingga kita hubungkan kedua titik ini dengan garis putus. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah mengarsir ya. Mengarsir mana yang akan diarsir? Cara keduanya atau yang B itu adalah uji coba. Di mana? Di titik 0,0. Kita tulis pertidaksamaannya itu 6X ditambah 5Y. Kita buat sama dengan aja 30 ya. Kita buat kurang dari
kita buat kurang dari, menyesuaikan soalnya. Kemudian kita masukkan X dan Y-nya 0,0. Jadi 6 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 kurang dari 30. 6 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. Kurang dari 30. 0 tambah 0, 0. Nah, di sini benar bahwa 0 itu kurang dari 30. Berarti kalau seandainya benar, maka yang diarsir itu adalah daerah yang ada titik 0,0-nya. Di mana titik 0,0-nya? Di sini. Ini 0,0. Berarti daerah yang diarsir sebelah sini. Atau di bawahnya garis ya. Di bawahnya garis yang diarsir. Kemudian di contoh yang ketiga, itu soalnya adalah 3x ditambah dengan 5y lebih dari min 15. Oke, langkah kita yang pertama adalah membuat 0 ya. Membuat 0. Membuat 0. Yang pertama untuk yang X. X sama dengan 0. Di sini 3x ditambah 5y. Nah, di sini untuk membuat 0 itu kita buat sama dengan aja biar mudah. 15 x-nya 0 berarti 3 dikalikan dengan 0 ditambah 5y sama dengan min 15. 3 kali 0, 0. Di sini 5y sama dengan min 15. Di sini tinggal 5y min 15. Sehingga kalau y-nya sendirian, 5y itu adalah 5 dikali y, pindah menjadi pembagian. Sehingga min 15 dibagi 5. Y-nya itu hasilnya adalah min 3. Kemudian untuk yang y sama dengan 0. Untuk yang y sama dengan 0 ini 3x ditambah 5y sama dengan min 15. 3x ditambah 5 dikalikan 0 min 15. Sehingga di sini tinggal 3x sama dengan min 15. X sama dengan min 15 dibagi dengan 3. Sehingga nilai X-nya itu sama dengan min 5. Kemudian kita lihat titik untuk yang atas itu adalah 0,-3. Untuk yang bawah yaitu min 5,0. Kemudian kita gambar. Kita lihat yaitu 0,-3. Min 3 berarti ada di bawah. Kalau ini adalah sumbu Y, ini sumbu X. Berarti ada di bawah sekitar di sini. Kita tulis di sini min 3. Kemudian X-nya itu min 5. Min 5 itu berarti ada di kiri. Misalkan yang di sini itu adalah min 5. Nah, kemudian kita lihat tandanya adalah lebih dari
dan dia tidak ada sama dengan, sehingga gambarnya itu adalah putus-putus. Kita garis putus-putus, kita hubungkan kedua titiknya. Oke, ini ya, anggap aja ini garisnya lurus, atau dihapus saja. Oke, seperti ini garisnya. Kemudian kita kasih di sini adalah 0,0. Kemudian yang kita lakukan adalah yang kedua, uji coba. Uji coba itu 3x ditambah 5y, kemudian lebih dari min 15. Di sini 0,0 ya. 3 dikalikan 0 ditambah 5 dikalikan 0 lebih dari min 15. Hasilnya adalah 0. Kemudian 3 kali 0 tambah 5 kali 0 hasilnya 0 ya. Lebih dari min 15. Benar enggak kira-kira kalau 0 itu lebih dari min 15? Benar. Karena benar, maka yang diarsir adalah yang memuat titik 0,0 di mana? Di atasnya garis. Ini adalah daerah yang diarsir. Kemudian Pak Dio akan memberikan contoh soal yang sama, tapi tandanya berbeda. Kita pakai yang nomor 3 aja. Tapi di sini contoh 4. Angkanya sama ya. Angkanya berbeda aja nggak apa-apa ya. Di sini 5x, kemudian ditambah 3y, kemudian tandanya kurang dari, ada sama dengannya, min 15. Ini perbedaannya dengan yang nomor 3, koefisien x-nya 3, namun kalau yang di soal nomor 4 menjadi 5. Kalau yang di sini 5y, yang di sana menjadi 3y. Nah, tanda pertidaksamaannya Pak Dio rubah, untuk min 15-nya tetap. Oke, untuk yang pertama kita pembuat 0 dulu. Maka x sama dengan 0, 5x ditambah 3y sama dengan min 15. Kalau x-nya 0 berarti tinggal 5 kali 0 ditambah 3y min 15, maka tinggal 3y-nya aja sama dengan min 15. Y sama dengan min 15 dibagi 3, nilai y-nya adalah min 5. Kemudian untuk yang y sama dengan 0, maka di sini 5x ditambah 3y sama dengan min 15. 5x ditambah 3 dikali 0. Di sini tinggal 5x sama dengan min 15, sehingga nilai x-nya itu adalah min
15/5, sehingga nilai X-nya itu adalah min 3. Nah, angkanya ya hampir sama aja, tapi nanti titik-titiknya berbeda. Untuk yang di sini titiknya itu ada di 0,-5. Di sini titiknya ada di min 3,0. Kemudian kita buat gambar. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian titiknya itu ada di 0,-5. 0,-5. Min 5-nya itu punyanya Y, berarti sekitar ada di sini. Ini min 5. Kemudian yang bawah min 3,0. Min 3 sekitar di sini. Nah, kemudian kita hubungkan. Kira-kira garisnya garis lurus atau putus-putus? Karena di sini ada sama dengannya, maka garisnya itu adalah garis lurus. Oke. Sudah kita garis, nah kemudian kita uji coba. Kita uji coba di titik 0,0 ya. Titik 0,0-nya di sini. (5x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan min 15). Kita ganti X dan Y-nya 0, sehingga di sini 5 dikali 0, 3 dikali 0 kurang dari min 15. 0 ditambah 0 kurang dari min 15. Hasilnya adalah 0, min 15. Nah, di sini dikatakan bahwa 0 itu kurang dari atau sama dengan min 15. Itu salah, karena 0 sama min 15 itu besaran 0, sehingga nggak mungkin 0 itu kurang dari min 15. Karena salah, maka daerah yang ada 0,0-nya bukan daerah penyelesaian, sehingga yang diarsir itu yang bawahnya garis, atau yang tidak ada titik 0,0-nya. Jadi kalau seandainya di kesimpulannya sini ya, kesimpulannya di sini salah ya, maka di titik yang diuji cobakan, yaitu di 0,0-nya itu tidak termasuk yang diarsir. Berbeda dengan yang nomor 3 ini, misalnya di uji cobanya itu adalah di titik 0,0 dan ternyata setelah diuji coba jawabannya itu benar, maka yang 0,0-nya itu termasuk daerah yang diarsir. Untuk yang nomor 2 juga sama. Di titik 0,0-nya diuji coba ternyata benar, maka yang ada 0,0-nya diarsir. Nah, di sini Pak Dio memberikan satu contoh yang berlainan sehingga kalian bisa paham ya. Khusus yang nomor 4 ini ternyata diuji coba salah, sehingga ketika salah maka 0,0-nya ini bukan daerah penyelesaian. Maka yang mana? Kalau 0,0 itu ada di atas garis, maka kalau salah berarti di bawah garisnya yang diarsir. Oke, gitu ya, contoh untuk menggambar grafik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Pak Dio akan membuatkan video pembelajaran di contoh soal ya. Dan nanti seperti apa pembahasannya, nantikan saja. Untuk kali ini Pak Dio akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.